Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini adalah pertemuan terakhir dari KD 3.2 mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota, serta mencirikan pembangunan berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Setiap kegiatan tentunya memiliki dampak baik positif maupun negatif, begitu juga dengan perkembangan kota. Adapun dampak positif terjadi karena adanya kebijakan dan perencanaan terhadap pembangunan suatu kota. Lalu, yang dimaksud dengan dampak negatif umumnya lebih disoroti karena perkembangan kota sering tidak terkendali atau tidak terkoordinasi. Dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat kota adalah perkembangan kota dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akibatnya, masyarakat mampu mendapatkan akses terhadap pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke layanan sosial, dan peluang untuk kegiatan sosial dan budaya. Dan perkembangan perkotaan dapat memperluas layanan dasar yang lebih baik, seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai dan ketersediaan air bersih. Selain itu, juga dapat meningkatkan fasilitas penunjang kehidupan masyarakat seperti rumah sakit atau puskesmas, sekolah, dan permukiman yang layak. Dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, arus urbanisasi yang masif. Adanya kesempatan kerja baru di kota mendorong urbanisasi dari desa. Arus urbanisasi yang masif sering tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja serta lahan permukiman yang cukup. Akibatnya, perkembangan kota terjadi secara cepat dengan urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi berdampak pada kemajemukan masyarakat dalam hal tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta kebiasaan dan kebudayaan. Yang kedua, kepadatan penduduk. Aktivitas ekonomi cenderung berada di pusat kota. Akibatnya, banyak orang yang ingin berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Ketidakmerataan ekonomi mendorong timbulnya daerah kumuh di daerah pusat kota atau yang kita kenal dengan slum area. Yang ketiga, pembangunan yang tidak terarah. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kebutuhan utama adalah area permukiman serta fasilitas layanan publik. Di pusat kota, harga tanah menjadi semakin mahal karena tingginya aktivitas ekonomi. Akibatnya daerah-daerah kumuh bermunculan. Pembangunan kota yang tidak terarah menyebabkan minimnya pembangunan fasilitas layanan publik dan infrastruktur seperti sarana jalan, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, yaitu terganggunya ekosistem. Meningkatnya aktivitas ekonomi memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru. Daerah industri dan perkantoran bertambah dan ruang terbuka menjadi berkurang. Hilangnya ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan seperti banjir, penurunan muka air, dan kenaikan suhu udara mikro. Yang terakhir yaitu munculnya sektor ekonomi informal. Perkembangan kota dapat mendorong munculnya kegiatan ekonomi di sektor informal. Dalam sektor ekonomi informal, orang menciptakan pekerjaannya sendiri dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai hidup mereka. Kegiatan ini dilakukan secara individu dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat desa yaitu ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan urbanisasi mempunyai harapan untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Ini menjadi faktor penarik yang menarik mereka untuk mendatangi kota. Sementara itu, faktor pendorongnya adalah ketidakpuasan akan kehidupan di desa. Dan urbanisasi dapat menjadi strategi alternatif untuk bertahan hidup bagi penduduk desa. Hal ini dapat termanifestasi dalam dua cara. Pertama, penduduk desa yang datang ke kota mengirimkan uang yang diperolehnya kepada keluarga mereka di desa yang akan digunakan untuk berbagai tujuan. Dan kedua, mereka melaksanakan berbagai upaya untuk membangun desanya. Dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat desa setidaknya terdapat 3 poin utama. Yang pertama, perkembangan kota yang menarik perpindahan penduduk desa ke kota akan membuka kemungkinan akan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa. Dampak ini akan menjadi lebih serius di desa-desa yang pertaniannya terutama bersandar pada tenaga manusia. Yang kedua, perkembangan kota dapat mengubah fungsi lahan yang berdampak bagi biosfer global. Hal ini dapat mempercepat hilangnya lahan pertanian yang sangat produktif, mengaruhi permintaan energi, mengubah iklim,
memodifikasi siklus hidrologi dan mengurangi keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, semakin sempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota membuat penduduk desa mengalami kesulitan untuk menghasilkan produk pertanian. Kondisi ini semakin dipersulit dengan adanya polusi yang berasal dari aktivitas kota. Selain berdampak pada kehidupan masyarakat di desa dan di kota, perkembangan kota berdampak pada lingkungan. Adapun dampak positif pembangunan kota bagi lingkungan, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi. Pembangunan kota menyediakan berbagai teknologi untuk dapat mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Teknologi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air di sungai-sungai atau pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin di dataran tinggi dapat menyediakan energi listrik yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, penambahan nilai sumber daya. Perkembangan kota menuntut adanya permintaan produksi yang lebih beragam. Dengan tingkat pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, suatu barang dapat memiliki nilai tambah. Contohnya, tanaman yang dibudidayakan secara komersial sebagai sumber energi seperti jagung, kedelai, dan gandum. Selain itu, limbah peternakan atau pertanian seperti kotoran ternak atau ampas tebu juga dapat digunakan menjadi energi biomasa. Dan setidaknya ada 3 dampak negatif pembangunan kota bagi lingkungan, yaitu yang pertama alih fungsi lahan. Perkembangan kota cenderung memiliki orientasi ekonomi. Akibatnya pembangunan seringkali menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Lahan yang awalnya merupakan hutan, lahan pertanian, dan lahan terbuka hijau berubah menjadi area industri dan area permukiman. Yang kedua, polusi. Kegiatan pembangunan dengan tingkat kepadatan tinggi seringkali tidak memenuhi kaidah lingkungan yang baik. Tempat pembuangan limbah manusia menjadi terbatas dan tidak selalu memadai. Banyak sungai di daerah perkotaan beralih fungsi sebagai saluran pembuangan limbah terbuka dari rumah dan industri. Dan yang ketiga, penyusutan sumber daya. Pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan sumber daya yang berlimpah. Pemanfaatan berlebihan dari sumber daya yang terbatas menyebabkan penyusutan sumber daya. Agar dampak negatif perkembangan kota dapat dicegah, perlu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan kota yang baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan dimulai sejak Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup pertama kali di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Menurut Cuk Kuswartoyo, kota berkelanjutan adalah konsep yang dibangun atas keyakinan bahwa kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang. Untuk itu, menurut Kuswartoyo juga, Asas Melbourne menawarkan 10 prinsip menuju kota yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip itu adalah 1. Merumuskan visi jangka panjang kota berdasarkan keberlanjutan, keadilan sosial, ekonomi, dan politik dan ciri khas mereka. 2. Mencapai keamanan sosial ekonomi jangka panjang. 3. Mengenali nilai hakiki keanekaragaman hayati dan ekosistem alami melindungi dan memulihkan kembali. 4. Memampukan komunitas untuk dapat memperkecil tapak ekologisnya. 5. Membangun karakteristik ekosistem dalam pembangunan dan memelihara kesehatan dan keberlanjutan kota. 10 prinsip menuju kota yang berkelanjutan lainnya. Yang keenam, yaitu mengenali dan membangun karakteristik khas kota, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan budayanya, sejarah dan sistem alaminya. 7. Memberdayakan masyarakat dan mempercepat peran sertanya. 8. Memperluas dan memampukan jaringan kerjasama untuk mencapai masa depan bersama yang berkelanjutan. 9. Meningkatkan konsumsi dan produksi yang mendukung keberlanjutan melalui penggunaan teknologi berwawasan lingkungan dan manajemen permintaan yang efektif, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan pertanggungjawaban, keterbukaan, dan penyelenggaraan yang baik. Demikian materi yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Adapun untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas KD 3.3 mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.